Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Batik, yakni podcast bareng Matik edisi bulan Juni. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang public speaking nih. Wah, keren banget kan temanya? Tentunya bintang tamu kita nggak kalah keren dong. Langsung aja nih kita sambut Kak Dimas. Halo Kak Halo, Dimas. halo Nadia. Gimana kabar Nadia? Baik? Aduh. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan harus selalu baik sih. Iya, alhamdulillah. Kak Dimas boleh perkenalan diri dulu nih Kak, silahkan. Oke. Mungkin sebelumnya aku sapa dulu nih ya para pendengar dari podcast Batik Simatika nih. Halo para pendengar dari podcast Simatika, semoga selalu masih mendengarkan setiap konten dari podcast Batiknya ya. Dan karena aku juga melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik di podcast Batik ini. Dan mungkin sebelumnya kita perkenalkan aku Muhammad Dimas Haryanto, bisa dipanggil Dimas. Aku berdomisili di Tangerang, tapi asal dari Jawa Timur, Kota Blitar. Ya, aku udah angkatan 2017. Ya, mungkin itu aja. Untuk kesibukannya sendiri masih apa nih, Kak? Kesibukan sekarang hanya tinggal tugas akhir ya, dan paling sambil di sela-sela nunggu revisian biasa, masih ngisi-ngisi menjadi relawan sih di salah satu organisasi sosial. Semangat terus ya Kak, semoga cepat wisuda deh. Amin, amin. Makasih Nadia. Oke, langsung saja kita masuk ke podcastnya ya Kak. Siap. Kita bincang bareng santai aja nih Kak. Mengenai public speaking nih Kak. Menurut Kakak sendiri, public speaking itu apa sih Kak? Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang public speaking itu masih belum ada penjelasan yang baku atau formal ya, secara khusus yang bisa menjelaskan apa itu arti public speaking itu sendiri. Tapi kalau dari aku sih secara simpel aku bisa katakan bahwa public speaking itu merupakan seni atau kemampuan dalam menyampaikan sebuah pesan tertentu kepada halayak ramai atau kepada orang banyak. Nah itu dalam hal simpelnya. Tapi kalau kita naikin levelnya sedikit, bahwa bisa dikatakan juga public speaking itu merupakan seni atau kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pesan yang kita bawa dan juga dapat mempengaruhi pendengar atas apa yang kita bawa, yaitu pesan itu sendiri, baik secara makna maupun secara emosional. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa sih yang harus disiapkan sebelum public speaking Kak? Disiapkan. Sebenarnya aku cuma bisa dibilang lagi secara simpel itu cuma satu yang perlu disiapkan kalau kita pengen public speaking, keberanian. Udah cukup satu itu aja. Jadi public speaking itu merupakan sebuah skill atau kemampuan yang emang dia nggak bisa didapatkan secara instan gitu. Jadi sama seperti skill atau kemampuan berenang, mungkin mengendarai sepeda, atau mungkin skill-skill dan kemampuan lainnya yang memang dia akan terlatih ketika kita berlatih secara terus-menerus. Sama seperti public speaking gitu. Tapi memang secara textbook atau secara formal, kakak bisa mengkategorikan bahwa ada 4 hal yang harus disiapkan sebelum kita berbicara di depan umum atau public speaking atau menjadi public speaker. Yaitu aku nyebutnya sih 4M gitu. Nah, di mana kayak M yang pertama itu memahami diri sendiri. Nah, apa maksudnya memahami diri sendiri? Nah, ini biasanya nih terjadi pada masalah-masalah internal kita gitu. Ketika kita pengen public speaking ada rasa gugup, ada rasa malu, ada rasa demam panggung, ada merasa kayak tidak percaya diri gitu. Nah, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara di depan umum gitu. Jadi bahasanya bagaimana kita bisa meyakinkan banyak orang, berbicara di depan orang, terus menyampaikan pesan terhadap banyak orang. Kalau kita sendiri pun nggak percaya kalau diri kita bisa menyampaikan pesan yang kita mau bawa. Nah itu. Bahkan bisa saya katakan itu hal yang lumrah. Gitu. Sekelas Panji Pragiwaksono pun gitu. Itu pas lagi pengen tampil di depan panggung, dia memiliki dalam tanda kutip ritual gitu kalau aku nyebutnya. Dia biasanya tuh kayak berdiam diri di suatu tempat gitu, yang hanya ada dia. Nah, dia di situ mencoba latihan dalam waktu sejenak,
Terus nanti kalau saya dengar di beberapa kontennya dia jongkok dan memukul-mukul lantai gitu. Itu dia katakan sebenarnya bukan suatu yang dia buat khusus, tapi itu suatu kebiasaan yang mana itu bisa membuat dia lebih rileks ketika ingin tampil di depan orang banyak dan gitu. Bahkan aku pun gitu yang mungkin sebenarnya ya public speakingku juga biasa aja sebenarnya, tapi aku cuma hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Aku pun juga seperti itu gitu. Kalau aku biasanya kebiasaannya ini cukup unik dan mungkin cukup lucu bagi para pendengar nanti ya. Aku biasanya kalau sudah gugup atau demam panggung biasanya itu ada rasa mual gitu. Jadi kalau di acara-acara khusus atau besar, aku selalu menyiapkan tolak angin di dalam sakuku. Nah, ketika pengen naik panggung itu baru aku minum gitu. Ini lucu dan emang teman-temanku juga kayak selalu menanyakan kenapa harus ada tolak angin di sakuku ketika ada acara besar dan aku diminta untuk menjadi public speaker di acara yang lumayan besar. Nah, itu satu, mengontrol dan memahami diri. Yang kedua, memahami materi gitu. Tentu dalam public speaking balik lagi tadi bahwa kita akan membawa sesuatu pesan yang kita mau sampaikan ke banyak orang. Nah, pesan itu bisa dalam hal yang kita sebut materi gitu, dalam hal konteks atau apapun itu. Nah, kalau kita aja nggak tahu apa yang kita mau sampaikan, bagaimana kita mau menyampaikan hal itu kepada orang banyak. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu apa yang kita sampaikan, materi apa atau pesan apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kalau kita sudah paham apa yang kita sampaikan, kita sudah mengetahui apa yang kita sampaikan, maka secara psikologis atau secara alam bawah sadar pesan itu akan sampai secara sendirinya gitu. Kalau kita aja masih ragu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ke banyak orang, ya orang itu pun secara tidak sadar akan menerima secara tidak full atau tidak total gitu. Yang akhirnya pesan itu tidak bisa diterima secara keseluruhan. Nah, itu M yang kedua, memahami materi. Yang ketiga, memahami metode. Nah, jadi public speaking itu banyak metodenya sebenarnya. Apa Nadia mungkin tahu salah satunya? Tahu nggak, Nat? Aduh, apa ya, Kak? Kurang tahu. Nah, ini Nadia salah satu sebenarnya public speaking. Menjadi moderator, MC, menjadi pembawa acara, menjadi sebuah orang yang menuntun sebuah acara itu merupakan public speaker atau kemampuan berpublic speaking gitu. Atau juga kalau ini mungkin ada dua orang ya, ada yang sendiri yaitu narasi, narasi, pidato, orasi gitu. Nah, itu pun public speaking gitu. Jadi ketika kita tahu kita di posisi apa dan kita harus menggunakan metode apa dalam menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan, itu akan membuat kita lebih mudah menyesuaikan diri. Ketika Nadia nih menjadi MC, pasti akan berbeda ketika Nadia menjadi moderator debat gitu. Nah, dia harus memposisikan di mana ketika jadi MC, dia harus secara rileks gitu, menjadikan teman pembicaranya. Bagaimana ketika Nadia menjadi MC, menjadikan pendengar itu sebagai teman Nadia juga agar ketika Nadia membawakan acara tidak ada sekat antara Nadia dengan pembicara maupun Nadia dengan pendengar. Nah, tapi akan berbeda ketika Nadia menjadi moderator debat gitu. Nadia harus tegas, di mana ketika ada yang melanggar aturan debat itu sendiri, Nadia harus tegas. Karena kalau Nadia menjadikan peserta debat itu teman, maka ya Nadia tidak akan dihormati gitu. Maka banyak peraturan-peraturan nanti akan dilanggar oleh peserta debat itu sendiri gitu. Nah, itu yang akan membantu kita ketika kita memahami metode mana yang pas dan metode mana yang dapat kita bawakan sesuai dengan acara yang diminta gitu atau sesuai dengan kondisi dan situasi. Yaitu M yang ketiga, memahami metode. Nah, yang terakhir nih, yang sangat penting menurut aku dan mungkin ini jarang dipahami dan dimengerti oleh para public speaker gitu. Ini dan menurut Bang Panji juga, kalau aku sangat senang dengan cara Bang Panji membawakan public speaking atau mungkin materi-materinya. Dan Bang Panji juga bilang ini yang menjadi satu masalah public speaker, kenapa pesan yang dibawa itu tidak sampai kepada pendengar. Yaitu M yang terakhir, memahami audiens atau memahami pendengar. Dan mengenali gitu. Jadi ketika kita menjadi public speaker, kita harus tahu dulu pendengar kita tuh siapa. Pendengar kita itu dalam range usia berapa. Pendengar kita itu dalam strata
pendidikan setingkat mana, strata sosial setingkat mana gitu. Karena itu sangat penting. Kita nggak bisa berbicara tentang akademisi ketika kita berbicara tentang bersama anak-anak SMA atau SMP gitu. Kita nggak bisa pakai istilah-istilah ilmiah karena akan sulit dipahami. Tapi ketika kita akan berbicara bersama sama-sama mahasiswa, ketika kita pakai istilah ilmiah itu akan lebih diterima karena sudah by data gitu, sudah berdasarkan data. Nah, beda lagi nanti dengan orang tua gitu. Kita nggak bisa sok-sokan berbicara ilmiah, sok tahu atau merasa sangat pintar di depan orang tua. Kita harus sedikit berendah. Karena memang tipe orang tua itu yang dia merasa dirinya udah banyak makan garam atau memiliki banyak pengetahuan. Jadi siapapun yang memberitahu dia itu menurut orang tua atau orang yang lebih tua itu tidak ada apa-apanya bagi orang tua itu sendiri. Makanya ketika pendengar itu orang tua nggak bisa kita merasa lebih tinggi, lebih pintar dan sebagainya di depan orang-orang tua ketika kita menjadi public speaker. Maka kita kadang sedikit rendah gitu. Dan juga ketika bersama anak-anak, kita nggak bisa bersama anak-anak kayak anak-anak harus diem gitu, nggak bisa gitu. Jadi ketika jadi public speaking pendengar anak-anak, kita harus memaksakan anak-anak kita harus diam. Ketika kita menjadi public speaker, anak-anak itu harus mendengarkan secara serius, nggak bisa. Kita harus membawakan versi dunia anak-anak, di mana kita main dulu, kita coba mendekat kepada anak-anak dengan games, dengan permainan-permainan kecil yang mana bisa mendekatkan kita dengan anak-anak. Setelah itu baru kita masuk materi, tapi tidak secara materi full, tapi sedikit demi sedikit. Nah, itu banyak cara yang menyesuaikan kepada pendengar. Dan ini yang menurut Panji Pragiwaksono itu sangat penting dan bahkan sering dilupakan oleh public speaker, yaitu mengenali siapa audiensnya dan pendengarnya. Jadi menurut aku, secara simpel aku bisa katakan hanya satu hal yang perlu disiapkan, yaitu keberanian, tapi secara textbook atau secara formal ada 4M yang perlu disiapkan, yaitu mengenali diri, memahami materi, memahami metode, dan mengenali audiens atau pendengar. Mungkin itu, Nadia. Keren banget, Kak. Tadi kebiasaan uniknya sungguh ada yang niru ya, Kak. Unik banget, harus nyiapin tolak angin dulu. Itu sebenarnya saya pengen gak bagikan, tapi untuk sharing, karena menurut saya setiap orang pasti ada beda. Dari kadang ada beberapa orang yang malu gitu, kayak, kok aku setiap pengen tampil di depan umum, pengen ke kamar mandi ya. Itu hal yang lumrah dan wajar gitu. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, termasuk saya. Makanya saya ingin membagikan ke teman-teman bahwa ketika kalian mempunyai keunikan masing-masing ketika ingin tampil di depan publik, depan umum, itu hal wajar gitu. Itu hal wajar, itu hal yang lumrah dan biasa. Dan jangan malu dan jangan menjadikan hal unik itu sebagai penghalang kalian nggak mau tampil di depan umum gitu. Itu yang menjadi pesan dari aku buat teman-teman semua para pendengar gitu. Oke, mantap, Kak. Tadi kan kata Kak Dimas salah satu apa tadi? Keberanian gitu ya, Kak? Keberanian. Nah, itu. Kalau buat tipe orang yang kayak aku nih, gugup, grogi gitu, kan nggak berani tuh, gimana tuh Kak, cara solusinya buat mengatasi grogi ini, Kak, gugup? Oke, mungkin sebelumnya aku mau tekankan di sini tuh bahwa mungkin ada beberapa orang yang menganggap public speaking ini atau orang yang bisa menjadi public speaker itu hanya orang-orang ekstrovert. Itu salah besar. Bahwa tidak selamanya orang ekstrovert tidak selamanya orang introvert tidak bisa menjadi public speaker atau menguasai seni atau public speaking itu sendiri. Karena balik lagi tadi sudah kita bahas ya bahwa public speaking ini merupakan skill yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih, dan akan terlatih ketika kita melatihnya gitu. Dan ketika memang kita sendiri sudah overthinking terhadap diri, aku introvert, aku nggak bisa menjadi public speaker, itu sebenarnya datang dari diri sendiri gitu. Itu yang membuat kalian merasa tidak bisa dan akhirnya memang menjadi tidak bisa. Tapi ketika kalian merasa bisa, kalian merasa skill ini berhak dan perlu dimiliki oleh semua orang, maka itu akan bisa. Dan tadi ya kuncinya gimana kalau gugup gitu. Itu hal yang sangat rumah. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita menjadi public speaker untuk pertama kali itu tidak akan terjadi kesalahan. Itu nggak mungkin.
gitu. Dan ketika kita menjadi public speaker untuk pertama kali, kita nggak gugup, itu nggak mungkin, gitu. Bahwa untuk pertama kali gitu. Nah ini aku akan share berbagai pengalaman lucu sebenarnya, dan ini mungkin semoga menjadi apa ya, introspeksi diri gitu, bahwa jangan malu ketika memang terjadi hal-hal di luar kendali kita ketika kita mencoba tampil di depan umum. Kakak waktu udah ketiga kali tampil di publik umum menjadi MC di sini lebih tepatnya, itu sering salah mengucapkan nama. Jadi kakak sampai disebut oleh teman-teman kakak itu sebagai pengubah nama saat di panggung. Tuh. Karena emang nggak bisa dipungkiri bahwa gugup itu akan selalu menempel kepada orang-orang yang baru pertama kali mencoba, baru pertama kali turun ke panggung, dan baru pertama kali maju ke depan halayak umum gitu. Dan itu kakak sering terima gitu. Sudah hampir 2 kali selama menjadi 2 MC kakak salah menyebutkan nama orang gitu. Dan itu hal yang umum gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih Kak kalau pengen maju tapi aku gugup, lawan gugup itu. Makanya keberanian itu perlu gitu. Kalau aku menjadi ingat satu kata-kata dari Dahlan Iskan, mungkin Nadia juga tahu nih kata-kata yang banyak orang tahu, bahwa setiap orang memiliki kadar kegagalannya masing-masing. Maka habiskanlah kadar kegagalan itu agar selanjutnya kita nggak bisa gagal lagi gitu. Dan ini yang kakak pakai gitu. Kakak menjadikan dunia perkuliahan, titel kakak sebagai mahasiswa, dan tempat organisasi kakak itu menjadi camp training gitu. Apa itu camp training Kak gitu kan? Tempat pelatihan, tempat untuk menghabiskan kegagalan. Bahwa kakak lebih baik gagal ketika menjadi mahasiswa dan ketika menjadi kepanitiaan, itu lebih baik dibandingkan nanti kakak gagal ketika berada di depan umum, ketika menjadi bermasyarakat. Mungkin ketika kakak kerja di kantor gitu, lagi presentasi, tiba-tiba kakak salah menyebutkan nama bos, itu udah nggak bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau misalkan kakak cuma jadi MC Disnat, MC Baksos, kakak salah paling nggak jauh-jauh di eval, dan itu menjadi hal lumrah yang emang harus kita pelajari terus-menerus dan kita perbaikin gitu. Tapi akan sangat sayang dan sangat disayangkan ketika kita menjadikan dunia perkuliahan ini dan title mahasiswa serta tempat organisasi kita itu bukan menjadi tempat training atau menghabiskan masa kegagalan kita. Karena kalau kita menghabiskan masa kegagalan kita saat kita keluar kuliah, ya kita akan benar-benar gagal. Tapi ketika kita menghabiskan masa gagal kita di masa kuliah, di masa saat-saat ini nih lagi di masa perkuliahan, di masa menjadi mahasiswa atau di organisasi, itu kegagalan kita akan menjadi sebuah koreksi, dan koreksi itu akan kita pelajari agar kita lebih baik. Gitu sih, Nad. Jadi gugup itu hal wajar yang aku setiap mendengarkan tentang penjelasan dan tutorial public speaking gitu ya, nggak ada orang yang pernah bilang pertama kali saya tampil saya nggak gugup, itu nggak ada. Coba cek di YouTube di mana gitu, pasti dia akan gugup pertama kali, dan itu hal yang lumrah. Gitu Nat paling. Oke Kak, gitu ya Kak. Makasih ya Kak atas sarannya nih. Terus kan Kak Dimas nih udah banyak ngisi mengenai public speaking nih. Udah pengalaman banyak nih tentang public speaking. Itu Kak Dimas tuh perlu latihan nggak sih Kak? Apa latihan dulu sebelum berbicara di depan umum gitu Kak? Biasanya gitu nggak Kak? Dibilang sebenarnya banyak mengisi enggak gitu ya. Cuma memang ketika ada teman-teman yang mau sharing bersama aku gitu, ada tempat di mana aku bisa membagi pengalaman lucuku, pengalaman menarikku, aku akan sangat bersedia untuk membagikan di situ, karena aku rasa skill ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswa gitu. Terus tadi pertanyaannya bahwa ketika aku sudah beberapa kali menjadi public speaker gitu, terus apakah tetap perlu latihan gitu? Itu pasti, Nat. Itu pasti, dan itu hal yang tidak bisa dihilangkan oleh public speaker gitu. Akan sangat naif ketika kita sudah merasa kita sudah menjadi public speaker yang besar, kita sudah merasa menjadi public speaker yang sudah paham akan public speaking, dan kita nggak latihan. Itu sangat naif menurut aku. Karena memang balik lagi ke tadi ya, apa saja yang perlu disiapkan sebelum public speaking atau menjadi public speaker, yaitu 4M gitu. Salah satunya memahami materi. Nah, itu memahami materi itu
bukan cuma sekedar membaca gitu. Jadi kayak kita baca sekali, udahlah besok aja lihat gimana. Enggak. Tapi bagaimana kita membaca, memaknai setiap katanya. Terus mungkin ada kok kayaknya ini kata ini kurang pas ya kalau kita sampaikan kepada pendengar kita yang masih anak-anak atau pendengar kita yang masih di bawah kita gitu. Nah itu biasanya perlu ketika kita trial and error gitu, mencoba dan kita menemukan errornya di mana kita perbaikin. Dan itu perlu melalui latihan gitu. Jadi memang bisa kakak katakan kakak selalu latihan gitu. Kakak selalu latihan sebelum naik panggung walaupun sekedar apa ya mencoba menyapa teman gitu, menyapa teman atau mungkin apa ya membuka apa namanya membuka acara itu sendiri gitu. Itu kakak pasti latihan. Seenggaknya kakak akan menyiapkan poin-poin penting yang akan kakak sampaikan. Jadi ketika nantinya tadi balik lagi kakak gugup gitu, kakak apa namanya aku merasa demam panggung dan aku menjadi blank atas materi yang aku bawakan. Biasanya aku mengingatnya dari poin-poin penting yang udah aku tentukan. Dari poin itu baru aku akan improvisasi ke depannya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Dan latihan itu harus sih menurutku. Bahkan balik lagi ya, Panji Pragiwaksono itu sudah sekelas itu, sudah menjadi trainer dalam public speaking, itu setiap dia naik ke atas panggung dia meminta satu ruangan khusus yang mana ya 10-15 menit sebelum tampil di panggung dia akan berada di ruangan itu sendiri, dia akan ya coba membawakan materi yang akan dia bawakan serta yaitu tadi trial and error atau seenggaknya apa ya mencoba mendalami pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum yang bisa kita sebut sebagai latihan sebelum ke depan umum gitu sih. Oke, jadi seprofesional apakah kita itu kita tetap harus untuk ke-preparean gitu ya, Kak? Itu pasti. Biar lancar gitu. Oke, tadi kan Kakak udah share nih pengalaman Kakak mengenai public speaking. Itu masih salah satu ya, Kak? Ada pengalaman lagi nggak, Kak, yang banyak gitu? Boleh nih, Kak, diceritain di sini biar pendengar dapat apa ya? Dapat motivasi dari kakak gitu. Silakan Kak. Oke, jadi kalau ngomongin pengalaman sebenarnya menurut saya masih banyak sekali orang-orang di MIPA bahkan di matematika yang pengalamannya lebih banyak tentang menjadi public speaker atau tentang public speaking ketimbang saya gitu. Tapi ya balik lagi karena saya emang orangnya suka sharing gitu ya. Aku coba membagikan pengalaman yang telah aku lalui dan menjadikan tempat apa ya organisasi itu sebagai tempat berlatih aku untuk menghabiskan masa kegagalanku gitu. Jadi ini sedikit menarik dan lucu gitu bahwa bisa dikatakan pertama kali aku turun menjadi public speaker atau berbicara di depan umum itu bisa dikatakan terpaksa atau dipaksakan gitu. Jadi pada suatu ketika aku masih maba 2 tahun 2017 aku masih semester pertama aku ngikutin salah satu kegiatan kepanitiaan di MIPA yaitu Bakti Sosial MIPA itu tahun 2017. Nah, di situ sebenarnya aku menjadi seksi konsumsi, aku ingat banget. Dan seksi konsumsi itu pada saat itu memang tugasnya cuma bagi-bagi makanan, ngambil makanan, bagi makanan, gitu-gitu aja. Dan tiba-tiba di akhir acara itu ada panggung masyarakat, bisa dikatakan, atau panggung utama, di mana di malam penutupan. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aja aku diminta untuk menjadi salah satu MC gitu di panggung tersebut gitu. Jadi aku dipasangkan oleh temanku namanya Yayah gitu. Sekarang udah lulus alhamdulillah. Nah, itu juga anak matematika sebenarnya kalau mungkin Nadia tahu dia dulu juga menjadi Wapres BEM MIPA gitu. Nah, kayaknya dia juga menunjuk aku karena memang sama-sama anak matematika gitu. Jadi kayak ya udah ada Dimas tarik aja lah gitu. Dan aku posisinya nggak punya pilihan karena memang kepanitiaan pertama di MIPA dan aku juga kayak nggak begitu kenal sama orang-orang di dalamnya, jadi kayak pengen nolak nggak enak gitu. Di sisi lain aku jadi konsumsi juga nggak kerja di mana divisi lain kerjanya sangat keras. Jadi kayak aku merasa sangat gak enak ketika menolak gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang aku menerima aja gitu. Nah, akhirnya aku menerima gitu. Dan itu pun hamin beberapa jam acara. Nggak hamin satu bahkan, hamin beberapa jam. Jadi kayak sore malamnya acara jam habis isya jam 7 itu baru sekitar habis asar aku dikasih tahu gitu. Dan habis asar pun itu masih ada kegiatan yang akhirnya nggak bisa membuat aku latihan bahasanya. Tapi memang tetap balik lagi yang tadi aku bilang nggak ada
nggak ada alasan untuk tidak latihan sebelum kita tampil di depan umum. Jadi kalau nggak salah itu habis maghrib atau menjelang maghrib aku baru latihan sama Yaya selaku pasanganku menjadi MC di panggung tersebut. Ya udah aku cuma berbicara kayak gimana kita akan membawakan gitu. Nah biasanya nanti tuh di setiap metode ada aku nyebutnya sih pakem-pakem khusus gitu. Jadi kayak misalkan jadi MC dan MC-nya berdua, kita harus menentukan mana yang menjadi MC utama dan menjadi MC backup gitu. Jadi kayak MC pertama biasanya yang memancing MC kedua untuk nantinya tektokan gitu. Nah itu nanti aku di situ diajarkan oleh kakak seniorku dulu pas lagi di Baksos itu, bahwa yang jadi MC pertama si Yaya, aku menjadi MC kedua yang tugasnya ketika Yaya melempar suatu pertanyaan atau jokes aku yang nangkep, atau nantinya Yayah lagi ngelempar apapun itu aku harus tangkep. Jadi nggak ada kayak harus ada keterikatan antara MC 1 dan 2. Itu pun latihannya itu hanya beberapa jam, nggak nyampe 1 jam kita latihan, yang akhirnya benar gitu. Pasti gagal. Pasti gagal di situ. Ya udah kita bawain seadanya, dan di situ pertama kali aku naik panggung dan audiensnya sangat homogen ya, anak-anak ada, masyarakat ada gitu, yang sepantaran ada. Jadi dan aku pun di situ belum tahu bahwa audiens itu sangat penting dan kita harus mengetahui audiens itu gitu, cara pembawaan dan sebagainya macamnya. Ya akhirnya bahasanya sih ya asal omong aja gitu, asal omong, yang penting rame, yang penting acara itu terasa dan acara itu selesai gitu. Yang karena emang nggak ada persiapan gitu, itu yang pertama kali. Akhirnya ya udah selesai gitu, dan tentu banyak eval. Tapi aku menjadi tertarik bahwa ternyata dengan bukan tanpa persiapan sih, dengan persiapan seminim ini pun aku masih bisa gitu. Dengan latihan cuma beberapa puluh menit pun aku masih bisa gitu. Bagaimana kalau aku latihan dengan serius beberapa hari sebelumnya dan sebagainya. Itu pasti bisa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sama. Yang kedua sebenarnya sama, tapi yang ini nggak terpaksa. Jadi setelah Baksos aku ngikutin satu panitian lagi, yaitu di Snat MIPA tahun 2018 kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya setelah Baksos itu ada di Snat MIPA biasanya. Nah, aku ikutin lagi. Nah, di sini posisinya aku terbalik, aku menjadi acara, dan biasanya itu orang-orang divisi acara tuh ditunjuk duluan untuk menjadi MC di suatu kegiatan, rututan kegiatan di Snat gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau aku pun menjadi mahasiswa baru yang balik lagi menjadi korban untuk percobaan MC, dan aku di situ dipasangkan oleh orang yang menurutku udah banyak pengalamannya di public speaker, menjadi public speaker, dan dia udah sering menjadi MC, bahkan namanya tuh dulu terkenal, kalau udah nyebutin MC-nya ini tuh udah terkenal gitu. Dan itu sama yang tadi kayak Nadia bilang gitu, aku kayak pengen mundur, nggak bisa karena aku acara, yang akhirnya malah membuat acara ini nantinya nggak jalan gitu kan. Tapi aku pengen maju, kayak nggak sebanding sama kakaknya ini. Tapi balik lagi gitu, satu hal yang aku pegang itu keberanian. Aku cuma bilang, Kak, aku nggak pernah jadi MC sebelumnya, itu apalagi itu di acara family gathering, yang dimana dosen itu datang pas hari itu, dosen datang kan pas family gathering, terus di situ harus membawa suasana seru, harus membawa suasana kekeluargaan di MIPA, dan itu aku bilang, Kak, aku nggak punya apa-apa, aku nggak pernah bawain acara kayak gini, dan tolong aku bantu aku, pokoknya kakak mau latihan tiap hari pun aku sanggupin, aku bilang gitu. Karena aku bilang kayak kalau aku gagal, bukan aku gagal sih, kalau gagal pasti sebenarnya. Kalau aku setidaknya tidak latihan dengan giat, aku akan menjelekkan nama partner aku ini gitu. Nah itu akhirnya bener, hampir tiap hari aku latihan. Pokoknya kalau pasangan MC ku itu bisa, itu dulu namanya Kak Maje, itu kakak tingkat aku, angkatan 2016 kalau nggak salah. Nah itu pokoknya dia bisa, dia ngubungin aku langsung ke MIPA, aku latihan gitu. Dan itu terus, bahkan kalau untuk yang ini benar berkali-kali, karena emang nggak boleh ada kesalahan. Di sisi lain aku menjadi divisi acara, dan di sisi lain aku dipasangkan oleh orang yang udah sering menjadi MC. Dan di situ sih aku banyak banget belajar tentang MC, tentang bagaimana pembawaan suasana biar menarik, bagaimana mengetahui audiens itu lagi lesu atau enggak, menaikkan semangat audiens gitu. Nah itu aku belajar dari Kamaje itu. Itu pembelajaran pertama aku di public speaker menjadi MC. Nah terus ini berlanjut, nah jadi ini terus berlanjut. Kalau ini MIPA, nah selanjutnya aku di Matik gitu. Karena anak pas lagi di MIPA itu anak Matik
melihat aku menjadi MC di family gathering dan alhamdulillah aku dibantu oleh Kak Maja itu bisa membawa suasana keseruan kekeluargaan di family gathering itu. Nama aku tuh sedikit dicap sebagai orang-orang kalau misalkan ada acara tuh coba tunjuk dia dulu jadi MC gitu. Itu tuh dulu aku pernah dengar kabar burung kayak gitu dan benar gitu. Setelah itu ada Disnatmatik tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019 Disnatmatik balik lagi aku jadi acara dan benar kakak tingkat aku langsung nunjuk aku menjadi MC itu. Balik lagi kayak aku pengen nolak di situ. Di situ aku pengen nolak karena apa namanya? Di Matik itu orangnya aku kenal, jadi aku sedikit malu lah kalau orangnya kenal kan. Kalau di MIPA mungkin banyak yang nggak kenal, karena kenal aku jadi malu, aku pengen nolak dan aku sudah sempat nolak, tapi balik lagi dia neken aku bahwa orang di MIPA aja bisa, masa sekelas Matik nggak bisa sih, MIPA aja bisa gitu. Balik lagi aku di divisi acara, aku ditekan, aku dan diharuskan mensukseskan acara karena divisi acara yang nggak ada pilihan untuk nolak, akhirnya mau lagi gitu. Bisa lagi latihan lagi, tapi aku balik lagi, aku selalu menekankan aku mau menerima MC ini tapi aku harus dilatih sama orang yang seenggaknya dulu pernah jadi MC. Jadi kalau misalkan di saat aku 2019 di Matik di Superman 2019, nah aku biasanya minta MC Superman 2018 itu untuk melatih aku atau seenggaknya ngasih saran ke aku. Nah itu biasanya yang menjadi catatan aku gitu. Gimana caranya, pokoknya ya seenggaknya ngasih saran walaupun nggak ngelatih. Jadi aku tahu pakem-pakem apa aja, eval apa aja gitu. Dan itu ya kembali lagi yang aku bilang, aku salah nyebut. Nah di situ aku salah nyebut nama, balik lagi aku salah nyebut nama dan aku ya udah gitu harus terus berlanjut. Dan ya alhamdulillah sih akhirnya aku balik lagi, aku menjadikan tempat perguruan ini tempat pelatihan aku menjadi public speaker. Kembali aku diminta gitu, pernah jadi, kalau sekarang kayaknya nggak ada kegiatannya. Jadi ada dulu tuh di Makrab Himatika ada kegiatan namanya lelang gitu. Nah, aku jadi pembawa acaranya di situ dilelang, dan itu balik lagi aku nggak pernah, aku bilang lelang gimana, aku bilang aku cuma dulu pernah pas jadi maba aku menjadi pesertanya, dan biasanya yang membawakan lelang itu yang namanya udah tinggi-tinggi gitu, biasanya entah ketum hima atau mungkin kakang bekayu dan segala macamnya. Dan ini aku bilang aku bukan siapa-siapa, aku disuruh menjadi lelang gitu, yang harus sowan atau SKSD kepada maba-maba dan menyerukan acara makrab gitu. Aku bilang ya balik lagi gitu, siapa dulu pasanganku gitu kan. Terus alhamdulillah pasanganku itu termasuk cutting yang dari maba tuh udah deket sama aku gitu, udah menjadi kakak tingkat sharing aku. Itu ada Kariska namanya, angkatan 16 juga. Nah itu karena pasangannya dia, aku jadi sering latihan, sering sharing, terus nanti gimana nentuin pembawaannya, karena emang udah saling kenal jadi udah enak gitu, latihannya pun enak gitu. Dan ya alhamdulillah dibilang ada kesalahan pasti ada, tapi ya di atas ekspektasi aku yang bahwa menurut aku ini pasti banyak kesalahan, tapi kesalahannya sangat minim, dan apa yang aku bawakan itu alhamdulillah sangat pecah sih kalau kata teman-teman gitu, alhamdulillah. Paling itu sih. Kalau sisanya biasanya terpaksa gitu, karena jadi ketua acara suruh sambutan, karena ketua divisi acara suruh memimpin rapat gitu kan, memimpin rakoor dan sebagainya, itu ya hal-hal yang keharusan gitu. Tapi kalau sisanya sih biasanya aku punya hak untuk menolak, tapi nggak ada pilihan untuk menolak, biasa lebih ke seperti itu. Tapi balik lagi aku menjadikan organisasi mahasiswa ini atau lingkungan kampus ini sebagai tempat latihan. Jadi kalau aku sih mikir takutnya tidak ada kesempatan dua kali yang datang kepada aku ketika aku menolak itu gitu. Jadi ya udah aku terima aja, selagi memang aku masih bisa latihan, kenapa enggak. Paling itu sih. Wah, udah banyak banget ya Kak pengalamannya. Keren banget, sumpah keren. Bisa dadakan gitu loh, langsung bisa loh Kak Dimas tuh. Makanya di sini aku berani katakan keberanian tuh karena itu gitu. Karena dulu pun aku nggak berani, tapi orang dadakan aja bisa, kenapa yang persiapan nggak bisa? Ya udah aku bilang keberanian itu sih nomor satu. Jadi pengalaman mengesankan tersendiri ya Kak. Parah. Banyak banget ya pengalamannya jadi. Nah, dari tadi udah bahas public speaking mulu nih. Menurut Kak Dimas sendiri nih, seberapa penting sih public speaking buat Kak Dimas? Seberapa penting? Sebenarnya penting enggaknya itu tergantung diri kita sih. Nah,
ketika kita memikirkan kita harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat. Tentu public speaking ini menjadi salah satu bagian yang harus ada dan pasti ada. Gitu. Nggak mungkin kita akan bermanfaat bagi masyarakat kalau kita nggak bisa ngomong di depan umum. Nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang banyak kalau kita aja nggak bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Tentu public speaking atau menjadi public speaker itu menjadi satu bagian dari kebermanfaatan itu sendiri. Tapi memang balik lagi penting itu beda-beda gitu. Ketika kita menjadi seorang yang kerja di kantoran, maka public speaking itu penting untuk mempresentasikan hasil kerja kita, untuk menjelaskan apa yang telah kita susun gitu. Mungkin ada nanti mempresentasikan hal-hal yang diperlukan di dalam pekerjaan. Atau mungkin kalau kita menjadi seorang pengajar gitu kan biasanya ada yang jadi guru les dan sebagainya macamnya. Public speaker itu penting bagaimana kita menjelaskan tentang anak yang kita ajar kepada orang tuanya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada anak itu sendiri gitu, atau bahkan kalau dalam lingkup luas kita mengajar dari dalam lingkup sekolah, gimana kita bisa menjadi teman ketika kita mengajar gitu, karena sangat nggak asik kalau kita mengajar tapi orang yang kita ajar itu menganggap kita sebagai musuh, itu sangat nggak asik gitu kan. Nah, jadi memang berbeda-beda, tapi mungkin aku bisa kerututkan sedikit gitu ya bahwa pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Mungkin kalau aku balik lagi gitu, mengingat salah satu kata dari Panji Pragiwaksono bahwa ngomong itu nggak sekedar ngomong, gitu. Bicara itu nggak sekedar bicara. Karena banyak orang bisa ngomong dan banyak orang bisa bicara, tapi belum tentu omongan dan bicara orang yang ngomong dan bicara itu bisa masuk kepada pendengarnya gitu. Itu Panji Pragiwaksono pernah bilang begitu, dan aku bilang benar gitu bahwa setiap orang pasti bisa ngomong gitu. Mungkin ada dengan bahasa isyarat dan sebagainya, tapi tetap dia bisa menyampaikan pesan. Tapi balik lagi, apakah pesan yang kita sampaikan bisa diterima oleh pendengarnya gitu, dan orang yang kita tuju dalam menyampaikan pesan itu. Nah, itu yang belum tentu dimiliki oleh setiap orang gitu. Maka kalau kita katakan penting enggaknya itu public speaking bagi mahasiswa, tentu secara idealis kita memiliki beban atau peran mahasiswa yaitu sebagai social control, mengontrol kehidupan sosial. Tentu di sini ada kata sosial ya, yang mana kita tahu, yang mana teman-teman semua pendengar tahu bahwa sosial itu nggak mungkin 1-2 orang, 1-3 orang, tentu pasti berkelompok atau bahkan lebih besarnya itu dalam suatu masyarakat gitu. Nah, tentu dalam bersosial ini kita akan dan kita pasti, bukan akan lagi, kita pasti dihadapkan oleh banyak orang. Dan bagaimana mungkin kita bisa dihadapkan oleh banyak orang, berbicara di depan banyak orang, dan menyampaikan pesan kepada banyak orang itu untuk menjadi social control atau mengontrol kehidupan sosial kalau kita nggak punya seni atau kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speaking gitu. Itu secara idealis. Tapi mungkin kita turunkan sekadarnya sedikit gitu. Kak, nggak usah lah idealis-idealis, sebagai mahasiswa yang kuliah aja apa pentingnya gitu kan. Oke, kalau menurut kakak banyak gitu. Di dalam kelas tuh minimal ada 3 poin yang harus dimiliki, yang akan memerlukan kemampuan public speaking gitu, yaitu diskusi, menyampaikan pendapat, dan presentasi. Presentasi itu nanti biasanya sempro, semhas, seminar KP, nah itu presentasi. Nah, dalam diskusi tentu kita dalam berkuliah pasti akan kerja kelompok. Kerja kelompok itu bagaimana kita diskusi, kita memimpin diskusi, membagi tugas, terus nantinya mempresentasikan tugas itu sendiri. Itu balik lagi gitu. Berbicara di depan orang banyak atau berbicara dengan orang banyak, balik lagi yang dasarnya public speaking. Terus menyampaikan pendapat gitu. Biasanya kan kita bisa ya kayak ketika ada perubahan jadwal kelas gitu, ditanya bisanya Sabtu atau Minggu gitu. Nah, biasanya banyak orang memilih untuk udahlah ikut aja lah. Padahal kita punya hak untuk memberikan pendapat kita, misalnya kayak Sabtu atau Minggu gitu. Tapi kita bisa menyampaikan, Pak, Sabtu aja karena Minggu itu waktunya libur Bapak dan sebagainya, atau waktunya saya untuk rehat, Pak, gitu. Kita punya hak untuk berbicara seperti itu. Tapi banyak orang lebih memilih udahlah ikut aja, karena memang dia nggak, terkadang banyak orang memilih pasif karena memang dia malu, gugup, atau bahkan memang menurut dia itu nggak penting. Tapi ketika kita memiliki kemampuan public speaking dan kita bisa menjadi public speaker di depan umum, kita akan menyampaikan pendapat itu walaupun nggak digunakan gitu. Seenggaknya kita bisa menyampaikan hak kita dan menyampaikan pendapat kita di kelas gitu.
Dan itu sih aku sering banget sih kalau di kelas. Aku sebagai tim orang-orang yang ya seenggaknya pendapatku aku keluarkan biar nggak jadi unek-unek lah di dalam hati gitu. Nah itu di dalam kelas gitu. Kalau kita naikin sedikit gitu. Kalau di luar kelasnya gimana? Di luar kelas mungkin kita bilang sebagai kepanitiaan, keorganisasian gitu. Nah, kepanitiaan, keorganisasian tuh nggak luput dari rapat, nggak luput dari kumpul, nggak luput dari tukar pendapat gitu. Dan itu balik lagi nggak cuma 1-2 orang kita ngobrol kayak gini gitu kan. Tentu pasti banyak orang karena dalam kepanitiaan dan keorganisasian itu memunculkan suatu kelompok. Nah, dalam kelompok itu kita harus menyampaikan pendapat kita, saran kita gitu. Dan banyak banget mungkin dia temui bahwa kenapa kok orang-orang dia punya pendapat yang hebat, tapi nyampeinnya tuh ke teman yang deket doang gitu. Padahal kalau ini disampaikan di rapat, ini tuh acara menjadi keren banget. Itu aku sering banget. Sampai bahkan aku bisa tandain teman-teman aku yang punya ide cemerlang, tapi dia bisa dikatakan mungkin nggak pede ya terhadap kemampuan public speaking. Aku bilang, kalau emang lu nggak pede, udahlah, lu bilang ke gue yang nyampein atas nama gue gitu. Aku sering banget kayak gitu. Karena memang sayang banget kalau menurut aku nggak bisa. Dan itu yang menjadi kekurangan di mahasiswa gitu ya. Jadi kalau setiap mahasiswa memiliki kemampuan public speaking, alangkah baiknya jika setiap kita ketika rapat, ketika berdiskusi dan bertukar pendapat, menyampaikan pendapat kita, saran kita, pasti acara itu akan lebih baik gitu. Rapat. Nanti mungkin kalau balik lagi tadi, kalau Nadia mungkin kayak gini disuruh jadi moderator, disuruh jadi MC, atau mungkin nantinya ketua divisi tadi ya disuruh membuka sebuah kegiatan, atau biasanya nanti kalau jadi humas suruh menghubungin orang yang sebelumnya nggak pernah chatan sama orang itu, nggak pernah kenal, tiba-tiba kayak suruh kita coba akrab dan menjadi teman oleh orang ini. Nah itu hal yang mendasar dalam public speaking gitu. Kalau kita udah memiliki dan mengetahui kemampuan atau seni public speaking, itu hal yang maksudnya kayak ya udah, aku bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita masih belum punya kemampuan atau seni public speaking, pasti kita biasanya tuh bikin kata yang nanti kita taruh note, kita buat kayak kurang pas, tanya ke temen lagi gitu. Dan ya itu sih kekurangan bagi orang-orang yang punya public speaking. Jadi menurutku terserah gitu, kalau buat mahasiswa yang idealis kita punya peran sebagai social control. Kalau bagi mahasiswa yang mungkin kayak pentingnya hanya di dalam kelas, ya kita juga punya pentingnya public speaking sebagai bentuk penyampaian pendapat, diskusi, atau bahkan nantinya ada semprosemhas dan seminar KP gitu. Atau bahkan dalam organisasi, kalau organisasi sih udah nggak bisa aku ini sih, udah hampir setiap sisi dalam organisasi itu perlu public speaking gitu. Nggak bisa dilepaskan antara organisasi dan public speaking, itu udah melekat banget. Jadi orang-orang yang berorganisasi sih harusnya udah hal yang wajar ketika dia mampu berpublic speaking atau menjadi public speaker sih. Paling itu, Nat, kalau menurut aku. Oke Kak, mantap banget Kak Dimas nih, ampun. Nah, juga Oke, masih banyak yang lebih mantap. Langsung saja Kak ke pertanyaan yang terakhir nih. Harapan dari Kak Dimas terkait prestasi atau cita-cita yang ingin diraih? Berarti harapan aku ke depan untuk diriku sendiri ya? Iya Kak, silakan Kak. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang ngoyo dan memiliki harapan yang panjang gitu. Aku cuma biasanya melihat ke depan ya bagaimana nantinya aja gitu. Balik lagi bukan skill sih, mental keberanian itu sangat diperlukan menurutku. Jadi kalau aku sih cuma memiliki harapan dan cita-cita bahwa apa yang aku pelajari, apa yang sudah aku latih selama di lingkungan kampus, menjadi seorang mahasiswa atau bahkan menjadi orang yang telah mengikuti beberapa organisasi itu bisa aku terapkan di masyarakat ketika aku lulus nanti. Ketika aku sudah kembali lagi ke kota asalku, Tangerang atau bahkan Jawa Timur, aku bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Seenggaknya aku bisa menyampaikan pendapatku, keresahan-keresahanku di lingkungan sekitar gitu. Setidaknya aku bisa membantu berkenalan lagi, ngobrol, diskusi dengan teman-teman. Jadi kayak nggak hanya aktif di kuliahan dan ketika nanti pulang lagi ke lingkungan rumah kita akan pasif gitu. Nah itu kebanyakan kayak gitu dan ya aku nggak mau sih kayak gitu. Jadi semoga yang aku harapkan apa yang aku latih bisa aku implementasikan ketika aku lulus nanti. Dan ya tentu harapan terdekat aku pengen lulus saja dan segera menyelesaikan skripsiku gitu dan mohon doa juga gitu. Paling itu sih.
Oke Kak, semoga harapannya terkabul ya Kak. Amin, Amin. amin. Terima kasih, Nat. Oke, mungkin itulah podcast Batik edisi Juni kali ini guys. Terima kasih buat Kak Dimas nih udah meluangin waktunya. Sama-sama. Makasih Sama-sama. banget Kak udah jadi bintang tamu kali ini. Makasih Kak. Wah, aku yang makasih udah diundang nih di podcast Batik ini yang menurutku keren banget isinya. Dan semoga ya isinya terus menginspirasi mahasiswa matematika khususnya. Oke, amin. Mantap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Terima kasih.